wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang mana di sini Budian Ekawati berperan sebagai coach serta Panurokim sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Budian sebagai coach, di mana kegiatan coaching ini haruslah berprinsip atau mengikuti alur tirta. Nah, sesuai rubrik penilaian daripada alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, ada beberapa kompetensi terkait rubrik tersebut. Nah, kira-kira Budian, kompetensi apa yang akan Budian nanti kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang spesifik Budian akan terapkan atau akan Budian kembangkan yang mana, Budian? Yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Budian atau indikator apa yang ingin Budian capai untuk kompetensi tersebut? Yang ingin saya capai adalah si coachee ini merasa terbantu dan bisa memecahkan masalah yang sedang dia hadapi, bahkan dia juga bisa mendapatkan solusinya gitu. Baik, bentar Budian ya, saya catat dulu. Ya. Oke, Budian untuk kegiatan coaching silakan bisa dimulai. Budian sebagai coach silahkan bisa berdiskusi dengan coachingnya. Saya persilahkan Budian. Baik, terima kasih Pak Isep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Bapak, jadi saya nanya ke Bapak. Oh, siap. Ya, silakan ya. Pak, lanjut lah, ya. Bebas ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Nur Rahim, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Budian. Iya, alhamdulillah ya Pak, hari ini kita bisa ketemu lagi. Nah, hari ini katanya ada sesuatu nih yang ingin Bapak obrolin tentang masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira permasalahan apa sih Pak yang Bapak hadapi? Coba saya ingin tahu ya Pak ya. Ini Bu, saya kan sebagai wali kelas. Nah, di kelas saya itu ada satu murid yang tidak fokus belajar karena kecapean. Jadi setelah pulang sekolah itu latihan ekstrakurikuler Bu. Jadi pertama anaknya itu sering terlambat dan kalaupun belajar juga tidak fokus untuk belajarnya. Jadi gitu. Jadi ada anak yang tidak konsentrasi ya karena dia melaksanakan ekskul. Apakah dari ekskul dan ini waktunya lebih banyak ekskul mungkin ya Pak ya, sehingga dia sampai kelelahan sehingga membuat dia tidak bisa konsentrasi ya? Jadi gini Bu, jadi karena ekskul PMR kan bulan depan itu mau lomba. Jadi mereka anak itu tiap hari setelah pulang sekolah latihan 1 bulan penuh Bu sampai hari H perlombaan seperti itu. Jadi dia terlalu diporsir ya Pak ya sehingga mengakibatkan hal ini terjadi. Nah Bapak sudah berapa lama nih anak tersebut tidak konsentrasi? Jadi semenjak latihan ekskulnya yang dilakukan tiap hari Bu. Jadi tiap hari latihan ekskul gitu. Seperti apakah itu dari bulan kemarin atau baru sekarang bulan Maret gitu Pak? Baru bulan Maret Bu. Jadi sebelum ada lomba sih latihan ekskul kan cuma 2 kali seminggu, hari Jumat dan Sabtu. Tapi kalau sekarang udah tiap hari Bu, karena ngomong ke saya karena mau lomba, ini kan membawa nama harum sekolah juga gitu Bu. Apakah Bapak sudah berbicara dengan anak tersebut?
selain kan mungkin ya anak ini terkendala karena dia terlalu capek ya Pak ya. Apakah Bapak sudah ngobrol dari hati ke hati dengan anak tersebut? Apakah gimana nih caranya supaya dia bisa konsentrasi dalam belajar meskipun dia harus melakukan ekstrakurikuler? Kalau ngobrol secara penuh sih belum, Bu. Jadi baru saya tegur aja, "Kamu tuh latihan eskulnya jangan terlalu ini, sering," gitu, agar kamu nggak kecapean, baru itu aja, Bu, seperti itu. Baik, jadi, belum ada obrolan secara ini apa ya, secara apa, pribadi ya dengan anak tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalkan, kejadiannya terus-terusan seperti ini, otomatis kegiatan belajar dia sendiri akan terganggu ya Pak ya? Ya udah Nah, pasti, Bu, makanya saya sebagai wali kelas sangat pusing sekali nih, apalagi ini kan semester 2 Bu, hubungannya dengan ya, kenaikan kelas, jangan sampai gara-gara ikut eskul dia jadi nggak naik kelas, Bu, seperti itu. iya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana solusi yang Bapak, lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Nanti saya akan ngomong, Bu, sama pembina PMR-nya, dan yang kedua saya ingin memanggil orang tuanya juga, Bu, agar anaknya lebih diawasi lagi gitu, biar Oh lebih iya, fokus belajar, seperti itu, Bu. jadi memang betul ya Pak ya, ketika anak ini tidak bisa belajar sungguh-sungguh, kita harus mengadakan komunikasi dengan pembina dan juga orang tua. Nah, kira-kira nih Pak, dalam waktu dekat ini, apa sih rencana Bapak yang akan Bapak lakukan supaya anak ini termotivasi gitu Pak untuk, dia itu mau membagi waktunya antara ekskul dan belajar supaya dia kembali konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung? Mungkin yang pertama saya akan berbicara empat mata, Bu. Saya akan ngasih memotivasi bahwa selain eskul, ini intra juga sangat penting karena hubungannya dengan kenaikan kelas. Jangan sampai aktif di eskul Ya, malah jadinya tidak naik kelas. Itu, Bu, yang pertama saya berbicara dengan empat mata dengan anak itu. Yang kedua, saya ingin memanggil orang tuanya agar mengawasi anaknya seperti itu. Agar tidak hanya fokus di eskul. Ini kan hubungannya dengan semester 2, Bu. Jangan sampai dia naik kelas. Yang ya, ketiga, saya mau ngobrol dengan pembina eskulnya. Nah, agar anak itu tidak tiap betul. hari latihan seperti itu karena sudah mengganggu pelajaran gitu. Sedangkan kalau eskul kan punten, Bu, kan nomor 2 lah setelah intrakurikuler gitu kalau menurut saya, Bu, seperti itu. Baik Bapak, karena memang ya Pak ya, kalau anak-anak, di usia SMP itu memang dia itu lebih suka hal-hal yang baru mungkin ya Pak ya. Makanya ketika dia dipersiapkan untuk mewakili sekolah, mengikuti lomba, akhirnya dia dengan antusias lebih fokus pada ekskulnya dibandingkan belajarnya di kelas gitu ya, mungkin ya Pak ya? Iya, Bu, malah kemarin ada yang paginya alfa, pas siang hari datang latihan eskulnya, Bu. Itu kan lucu lucu banget gitu ya. Mungkin karena anak-anak jadi Bener. nggak paham gitu, Bu, ya seperti itu. Iya, betul betul. Jadi emang sih, karena meskipun ekskul ini, bisa membantu dia dalam, komunikasi atau berorganisasi, tapi dia juga jangan sampai menyepelekan, belajarnya gitu ya, Pak, ya? Iya, Bu, iya, apalagi ini kan semester 2. Saya sebagai wali kelas kan punya tanggung jawab. Jangan sampai gara-gara eskul malah tidak naik kelas kan sayang sekali gitu, Bu, seperti itu. Iya, betul. Nah, Bapak kira-kira nih dari yang, Bapak rasakan nih, saya ingin tahu dari skala 1 sampai 10 di mana nih kira-kira, Bapak, posisi Bapak dalam mencapai tujuan Bapak nih? Dari Setelah berdiskusi dengan ibu, awalnya kan satu pusing gitu, Bu, karena ada anak yang seperti itu. Satu sisi ya, untuk membawa nama harum sekolah, satu sisi takut anak itu nggak naik kelas. Ya alhamdulillah sekarang udah ada skala 7, Bu, saya udah, dapat berbagai solusi setelah berdiskusi dengan ibu, Bu, seperti itu. iya, baik alhamdulillah ya, Pak, ya. Jadi, ada perubahan ya, Pak, ya, Ada, Bu, dari ya yang Bapak alhamdulillah. rasakan ketika sebelum ngobrol seperti ini. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan supaya anak ini mau belajar atau berubah? Jangan sampai dia itu menjadi tidak konsen atau malas belajar gitu.
Mungkin Kira-kira apa nanti sih? saya akan berdiskusi dengan orang tua dan pembina ekskulnya Bu, agar memberi pengertian kepada anak tersebut bahwa akademis juga sangat penting selain ekskul itu. Dan saya juga akan minta kepada pembina ekskulnya agar bisa memberitahu untuk membagi waktu antara waktu belajar di sekolah dengan waktu kegiatan ekskul. Jangan sampai ekskul yang diutamakan seperti itu Bu, kalau menurut saya sih. Ya. Iya. Nah, Bapak setelah kita berbincang-bincang ini, apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Saya udah dapat solusi Bu tentang permasalahan yang saya hadapi mengenai anak yang eh, nggak fokus belajar malah lebih ke eskul gitu. Saya udah dapat Ya, pencerahan Bu seperti itu. Iya, ya. alhamdulillah. Jadi Bapak merasa terbantu ya Iya, dengan adanya coaching ini. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dari obrolan ini kita sudah mendapatkan solusi ya Pak ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan juga. Mungkin hanya itu ya Pak ya yang bisa kita laksanakan hari ini. Untuk kedepannya, kalau misalkan Bapak ada masalah atau hal-hal yang ingin diobrolkan, Bapak bisa menghubungi saya. oh iya terima kasih Baik, Mbak. Iya terima kasih Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya Bu. Iya, sama-sama Iya Bu. Bapak. Iya. Terima kasih. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Isep. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kemudian sudah saya amati tadi, Budian sudah melakukan kegiatan coaching, di mana Budian sebagai coach sudah menjalankan peran Budian dengan baik dengan menggunakan alur tirta tadi. Ya, mulai dari tujuan tadi, identifikasi, serta menanyakan tentang aksi tindak lanjut dan kesimpulan daripada permasalahan coachingnya tadi. Terus untuk rubrik penilaian yang tadi, yang 3 kompetensi, Budian tadi sudah sangat baik sekali, sudah bisa menjadi pendengar aktif, di mana percakapan dua individu yang interaktif sudah terjadi tadi antara coach sama coachingnya tadi sudah terjadi dengan baik, dengan menarik begitu ya. Kemudian juga responsif, itu tandanya Budian sudah mendengarkan dengan aktif. Serta pertanyaan yang berbobot tadi sudah Budian buat gitu, sudah ada. Ini terbukti daripada terangsangnya si Kuci untuk menyelesaikan solusi. Jadi si Kuci sudah mendapatkan solusi. Hal ini dikarenakan pertanyaan terangsang yang Budian berikan tadi, salah satu pertanyaan yang berbobot tadi. Begitu Budian. Untuk secara keseluruhan, Budian sudah baik. Mungkin itu untuk kegiatan coaching hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu udah semua ya.